Ada dua cara harta hilang dari tangan. Bencana besar atau kebiasaan kecil yang diabaikan. Sayangnya, kebanyakan dari kita kalah bukan karena badai besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang salah arah. Bagaimana kita mengubahnya sebelum semuanya terlambat? Yuk kita bahas bersama dalam 7 kebiasaan baik sebelum pengeluaran boros menguras hartamu. Kita sering berpikir bahwa untuk memperbaiki keuangan kita butuh penghasilan yang lebih besar. Padahal banyak orang dengan penghasilan besar pun tetap merasa kekurangan. Yang membedakan bukan pada banyaknya uang, tetapi pada kebiasaan yang mengiringinya. Sekarang mari kita belajar langkah-langkah praktis dari 7 kebiasaan baik sebelum pengeluaran boros menguras hartamu. Yang pertama, tunda 24 jam sebelum membeli. Saya pernah berbincang dengan seorang teman yang bercerita tentang perjalanan hidupnya. Ia bekerja keras selama bertahun-tahun, setiap bulan gajinya habis begitu saja. Bukan karena kebutuhan pokok, melainkan karena ia sering tergoda membeli barang-barang yang saat itu terasa penting. Seperti sepatu baru, gadget terbaru, peralatan rumah yang bahkan jarang terpakai. Awalnya ia merasa wajar, bukankah bekerja keras layak diberi hadiah? Tetapi lama-kelamaan rasa sesal itu menumpuk. Ia mulai menyadari bahwa kerja kerasnya tidak benar-benar membuahkan hasil nyata. Tabungan tidak pernah tumbuh, investasi pun hanya sekedar wacana. Di titik itulah ia memutuskan mencoba satu kebiasaan sederhana, yaitu menunda setiap keputusan belanja selama 24 jam. Bukan keputusan besar, bukan langkah drastis, hanya 1 hari menunggu sebelum membeli apapun yang menggoda. Dan hasilnya mengejutkan, lebih dari separuh keinginannya hilang begitu saja saat diberi waktu. Pengalaman itu tidak jauh berbeda dengan perjalanan saya sendiri. Dulu saya merasa bekerja siang malam adalah kunci kesejahteraan. Tetapi tanpa disadari saya juga terjebak dalam pola yang sama. Membeli bukan karena butuh, melainkan karena ingin meluapkan rasa lelah dan stres. Hasilnya, kelelahan tetap ada. Saya pun mulai mencoba teknik sederhana itu. Setiap kali ingin membeli sesuatu yang bersifat keinginan, saya berhenti sejenak, menuliskannya di daftar kecil, lalu menunggu 1 hari. Keesokan harinya, saya bertanya kembali pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh ini? Anehnya, banyak dari keinginan itu menguap tanpa bekas. Saya teringat perkataan James, penulis buku Atomic Habits, ketika Anda tidak bisa memutuskan dalam sekejap, seringkali keputusan yang lebih baik akan muncul. Ternyata menunda bukan berarti menahan diri dari kebahagiaan. Menunda adalah memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk berbicara sebelum keputusan diambil. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung, berapa banyak keputusan dalam hidup ini yang kamu ambil dalam terburu-buru, hanya untuk disesali kemudian. Berapa banyak uang yang hilang bukan karena penghasilan kita kurang, tetapi karena kita tidak memberi waktu untuk berpikir. Cobalah mulai hari ini, tunda 24 jam sebelum membeli apapun yang bukan kebutuhan mendesak. Mungkin disitulah langkah baru untuk hidup yang lebih tenang dan berkecukupan akan dimulai. Yang kedua, bedakan antara butuh dan ingin. Ada satu pelajaran penting yang saya pelajari dari buku Your Money or Your Life, karya Vicki Robin. Ia dikenal karena pendekatannya yang membumi dalam mengelola uang dan menghubungkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam bukunya ada satu kutipan yang begitu sederhana tetapi dalam. Every spending decision is a life energy decision. Setiap keputusan pengeluaran adalah keputusan tentang energi hidup. Kalimat ini mengubah cara saya memandang uang. Robin mengajarkan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan sebenarnya adalah hasil pertukaran dari waktu, tenaga, dan kehidupan yang telah kita berikan. Uang bukan sekedar alat tukar, melainkan representasi dari hidup kita sendiri. Kamu dan saya mungkin selama ini terbiasa mengukur sesuatu hanya dengan harga. Tetapi pernahkah kita berhenti dan bertanya, berapa jam dari hidup kita yang kita tukarkan untuk membeli ini? Apakah benda itu benar-benar kebutuhan yang menjaga hidup tetap bertahan atau hanya keinginan sesaat yang menguap bersama waktu? Membedakan antara kebutuhan dan keinginan memang terdengar mudah, tetapi dalam prakteknya seringkali bias. Kebutuhan adalah hal-hal yang menunjang keberlangsungan hidup, seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pakaian yang melindungi. Sementara keinginan, meski tampak penting, seringkali hanya memenuhi rasa nyaman sesaat.
seperti sepatu terbaru, padahal yang lama masih layak, ponsel model baru yang tidak jauh berbeda dari yang ada di tangan kita. Saya mulai mencoba menerapkan kutipan itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali tangan saya tergoda untuk membeli, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini butuh atau ingin? Apakah ini sepadan dengan jam-jam hidup yang saya tukarkan untuk mendapatkannya? Awalnya berat, ada dorongan kuat untuk memuaskan diri, untuk membeli sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras. Namun perlahan, saya belajar bahwa penghargaan terbaik untuk diri sendiri bukanlah membeli lebih banyak, tetapi memilih lebih banyak kendali atas hidup. Saya ingin mengajak kamu merenung hari ini. Sudahkah kamu cukup konsisten membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Berapa banyak dari pengeluaranmu yang benar-benar menunjang hidupmu? Dan berapa banyak yang jika ditunda sejenak ternyata tidak lagi terasa penting? Mungkin dengan lebih sadar dalam setiap keputusan kecil, kita bisa menjaga energi hidup kita untuk hal-hal yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi hidup adalah tentang memilah, memilih, dan merawat apa yang benar-benar kita butuhkan. Yang ketiga, buat daftar belanja sebelum berangkat. Kebiasaan kecil seringkali menjadi penentu hasil besar. Salah satunya adalah membuat daftar sebelum berbelanja, baik secara langsung di pasar maupun daring. Saya teringat sebuah kutipan dari David Beth, seorang pakar keuangan dan penulis buku The Automatic Millionaire, yang mengatakan, ancaman terbesar bagi masa depan keuanganmu bukanlah pasar saham, bukan pula inflasi, melainkan perilakumu sendiri. Pernyataan ini membuka pandangan saya selama ini. Banyak dari kita mengira bahwa kondisi luar, harga barang yang naik, situasi ekonomi yang tidak menentu adalah alasan utama mengapa kita kesulitan mengelola keuangan. Padahal tanpa disadari, perilaku kita sendiri saat berbelanja sering menjadi sumber kebocoran terbesar. Salah satu bentuk sederhana dari perilaku yang bisa kita kendalikan adalah membuat daftar belanja sebelum berangkat. Kenapa daftar begitu penting? Karena saat kita berada di tengah sibuknya pasar, deretan rak penuh promo, atau diskon besar di layar ponsel, kita mudah sekali tergoda. Tanpa daftar, kita seperti pelaut tanpa peta di lautan luas, terombang-ambing tanpa arah, dan pada akhirnya berbelanja lebih banyak dari yang diperlukan. Setelah menerapkan kebiasaan membuat daftar, perubahan itu terasa nyata. Daftar menjadi kompas kecil yang menjaga tetap fokus pada kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Hari ini saya ingin mengajak kamu berpikir, setiap kali kamu berbelanja, apakah kamu sudah membawa daftar atau kamu membiarkan diri terseret oleh godaan sesaat? Cobalah mulai dengan hal sederhana ini. Sebelum berangkat berbelanja, duduklah sebentar, catat dengan sadar apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dengan begitu, kamu bukan hanya menjaga isi dompetmu, tetapi juga menjaga arah hidupmu agar tetap selaras dengan tujuan yang lebih besar. Karena seperti yang diingatkan David, keberhasilan keuangan bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling sadar dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, evaluasi diri setiap bulan. Saya ingin memulai dengan satu kutipan dari Warren Buffett, seorang miliarder dunia yang dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dalam mengelola hidup. Rantai kebiasaan terlalu ringan untuk terasa sampai akhirnya terlalu berat untuk dipatahkan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan kecil, baik atau buruk, awalnya tidak terlihat, tetapi tanpa disadari, ia akan menentukan arah hidup kita. Saya teringat seorang sahabat lama, ia tiba bekerja keras, tidak kenal waktu, gajinya terbilang besar. Tetapi anehnya, setiap akhir bulan ia kembali ke titik nol. Bertahun-tahun begitu. Saat saya bertanya, ia sendiri tidak tahu kemana uangnya pergi. Semua tampak sah, tampak wajar. Makan enak, belanja kecil-kecilan, traktir teman sesekali. Tetapi tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan itu membentuk rantai yang berat, membelit masa depannya. Suatu hari ia memutuskan mencoba hal sederhana, mencatat dan mengevaluasi semua pengeluarannya di akhir bulan. Awalnya terasa merepotkan, tetapi seiring waktu ia mulai melihat polanya. Ia sadar berapa banyak uang yang hilang hanya untuk hal-hal yang tidak esensial. Dari sana perlahan ia mulai membuat keputusan lebih sadar, bukan lagi sekedar mengikuti arus keinginan sesaat. Saya sendiri mengalami fase yang mirip. Dulu saya merasa sudah cukup hati-hati, tetapi setelah mencoba mengevaluasi diri sebulan sekali, hasilnya mengejutkan. Banyak pengeluaran kecil yang tidak terasa, ternyata berujung besar dalam total akhir. Dari situ saya belajar bahwa mengelola uang tidak hanya soal berhemat,
tetapi juga soal kesadaran penuh atas setiap keputusan kecil. Evaluasi diri bukan tentang mencari kesalahan, bukan pula untuk membuat diri merasa bersalah. Evaluasi diri adalah cermin agar kita bisa melihat apa yang tersembunyi, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah berjalan baik. Saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Sudahkah kamu memberi ruang untuk mengevaluasi hidupmu setidaknya sekali dalam sebulan? Atau jangan-jangan kamu terlalu sibuk mengejar ke depan tanpa sempat berhenti untuk melihat jejak yang kamu tinggalkan? Perubahan besar dalam hidupmu tidak dimulai dari langkah raksasa, tetapi dari kebiasaan kecil ini, meluangkan waktu untuk duduk tenang, membuka catatan dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah berjalan ke arah yang benar? Karena seperti yang Warren Buffett katakan, rantai kebiasaan itu ringan di awal, tapi berat di akhir. Lebih baik kita menyadarinya sekarang sebelum terlambat. Yang kelima, simpan sebelum belanja. Saya pernah berbicara dengan seorang teman lama yang bercerita tentang perjalanannya mengelola keuangan. Ia adalah seorang yang selalu merasa uangnya tidak pernah cukup, tidak peduli seberapa besar kenaikan gajinya. Setiap bulan ia punya niat untuk menabung, tetapi seperti biasa, niat itu baru dipikirkan setelah semua pengeluaran selesai. Hasilnya hampir tidak ada yang tersisa. Saya melihat cermin dari kisah itu dalam perjalanan hidup saya sendiri. Dulu saya juga berpikir menabung itu dilakukan jika ada sisa. Padahal yang sering terjadi, sisa itu hampir tidak pernah ada. Karena sifat manusia cenderung menyesuaikan pengeluaran dengan berapa banyak uang yang kita punya. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula gaya hidup. Sampai suatu hari saya menemukan sebuah prinsip sederhana yang diajarkan oleh George Clason dalam bukunya The Richest Man in Babylon. Sebuah buku klasik yang menjadi rujukan banyak orang dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam bukunya, Clason menulis, mulailah menggemukkan pundi-pundimu. Prinsip ini berbicara tentang satu hal penting, menabung di awal bukan menunggu sisa. Ambil sebagian kecil dari penghasilanmu, bahkan sebelum kamu berpikir untuk membelanjakannya. Seperti petani yang menyisihkan sebagian benih terbaiknya untuk musim tanam berikutnya, bukan untuk dimakan habis-habisan hari ini. Teman saya akhirnya mencoba mengubah caranya. Begitu menerima gaji, ia langsung memisahkan 10% untuk tabungan, seolah-olah uang itu tidak pernah ada. Sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dan keinginan. Awalnya terasa berat, ada rasa seolah-olah kurang, tetapi perlahan ia menyadari bukan jumlah uang yang berubah, melainkan rasa cukup dalam dirinya yang bertumbuh. Saya pun mulai menerapkan hal yang sama. Setiap bulan sebelum melakukan apapun, saya tabung terlebih dahulu. Tidak banyak, tapi rutin. Dan dari sana saya belajar satu hal. Disiplin itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat ia menemani langkah kita. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenung. Berapa kali dalam hidupmu kamu berjanji akan menabung nanti setelah semua kebutuhan selesai? Dan berapa kali janji itu tidak pernah benar-benar terjadi? Mungkin inilah waktunya untuk membalik caranya. Simpan dulu, belanja kemudian. Bukan karena kamu harus berhemat berlebihan, tetapi karena kamu sedang membangun masa depan yang lebih tenang. Satu langkah kecil setiap kali. Seperti benih yang ditanam hari ini, ia mungkin tidak langsung tumbuh, tapi dengan kesabaran dan ketekunan, ia akan menjadi pohon rindang yang menaungi hidupmu kelak. Yang keenam, belajar dari kesalahan keuangan. Ada sebuah pelajaran penting yang saya temukan dalam buku Mind Over Money karya Brad Klon, seorang psikolog keuangan sekaligus profesor yang banyak meneliti tentang hubungan manusia dengan uang. Dalam bukunya, ia menulis, kesalahan adalah hal yang tidak terhindarkan. Apa yang kamu pelajari dari kesalahan itulah yang akan menentukan masa depanmu. Kutipan ini terasa begitu membumi, sebab dalam perjalanan keuangan, tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kita semua pernah membuat keputusan yang terburu-buru, membeli sesuatu yang akhirnya tidak terpakai, atau mengabaikan pentingnya tabungan darurat. Saya pernah berbicara dengan seorang teman yang pernah terjerat hutang karena gaya hidup yang melebihi kemampuannya. Ia sempat merasa hancur, malu, bahkan takut memulai lagi. Tetapi saat ia mulai berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai belajar dari kesalahan itu, mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan menahan diri dari membeli yang tidak perlu, perlahan ia membangun kembali keuangannya. Tidak mudah, tetapi mungkin. Belajar dari kesalahan mengajarkan bahwa setiap keputusan buruk bukanlah akhir, tetapi titik balik. Setiap kegagalan adalah guru jika kita mau mendengarkan pesannya. Saya ingin mengajak kamu merenung hari ini. Sudahkah kamu memaafkan dirimu atas kesalahan keuangan yang pernah terjadi? Atau masihkah kamu menghakimi dirimu sendiri tanpa memberi kesempatan untuk tumbuh dan berubah? Mungkin ini saatnya untuk melihat ke belakang.
Bukan untuk menyesali, tetapi untuk memahami. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh kesalahanmu, tetapi oleh pelajaran yang kamu ambil darinya. Setiap kesalahan yang diakui adalah satu pintu menuju masa depan keuangan yang lebih bijak dan lebih kuat. Yang ketujuh, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Ada sebuah kutipan yang selalu saya ingat dari buku Your Best Year Ever, karya Michael Hyatt, seorang pakar produktivitas dan perencanaan hidup. Dalam bukunya, ia menulis, "When you lose your why, you lose your way." Ketika kamu kehilangan alasanmu, kamu kehilangan arahmu. Kutipan ini mengajarkan bahwa dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan, tanpa tujuan yang jelas, kita mudah tersesat. Kita mudah tergoda untuk membelanjakan uang pada hal-hal yang sebenarnya tidak mendekatkan kita pada apa yang benar-benar kita inginkan. Menetapkan tujuan keuangan bukan hanya soal nominal atau angka. Ini tentang memberi makna pada perjalananmu. Ini tentang menghubungkan tindakan kecil hari ini dengan impian besar di masa depan. Saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Apakah kamu sudah memiliki tujuan keuangan yang jelas? Ataukah selama ini kamu hanya berjalan tanpa arah, membiarkan uang datang dan pergi begitu saja tanpa terkendali? Inilah saatnya untuk duduk tenang, mengambil selembar kertas dan menuliskannya apa yang benar-benar penting bagimu. Karena ketika kita kehilangan alasan, kita akan kehilangan arah. Dan dalam keuangan, arah yang hilang adalah jalan tercepat menuju penyesalan. Mulailah dari tujuan kecil dan biarkan tujuan itu menjadi kompas dalam setiap keputusanmu. Karena hidup yang bermakna termasuk dalam hal keuangan selalu dimulai dari kejelasan tentang mengapa kita melangkah. Sekarang saya ingin mengajak kamu mengambil satu langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Ambil selembar kertas kosong, tuliskan dengan jujur. Pertama, 3 hal yang kamu beli bulan ini yang kalau kamu pikirkan ulang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kedua, 3 kebiasaan baru dari yang sudah kita bahas tadi yang paling mungkin kamu terapkan dalam minggu ini. Berani menulis berarti berani melihat diri sendiri dengan lebih jujur, dan seringkali perubahan besar dalam hidup berawal dari kejujuran-kejujuran kecil seperti ini. Jangan buru-buru, lakukan dengan tenang, karena dari kejujuran ini pelan-pelan jalan hidupmu akan berubah. Sadarilah, mengelola uang sejatinya bukan sekedar soal angka atau seberapa besar penghasilan kita. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang bagaimana kita mengelola diri sendiri, mengendalikan keinginan, memahami emosi, dan menjaga arah menuju masa depan yang ingin kita bangun. Saya teringat dengan sebuah kutipan, jangan menunggu sampai kamu menjadi kaya untuk mulai mengelola uangmu dengan baik. Mulailah dengan yang sedikit agar kelak kamu siap mengelola yang banyak. Hari ini, langkah kecil yang kamu ambil, menunda membeli, membedakan butuh dan ingin, menyusun tujuan, bukan hanya tentang menyelamatkan uangmu, kamu sedang menyelamatkan masa depanmu. Mulailah dari yang sederhana, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jika video ini bermanfaat untukmu, tekan tombol like, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.